li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, jamaah sholat Zuhur Masjid Al-Badar yang saya hormati, pengurus DKM Al-Mukarram Ustaz selaku imam sholat di masjid ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Zuhur dengan berjamaah. Semoga sholat Zuhur kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga oleh Allah selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan shalawat itu kita diberi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul mukarramin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian saat ini saya diminta berbicara tentang fadilah haji dan umrah. Jamaah kita sekarang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji yang di dalamnya ada umrah. Kalau kita melakukan haji, sudah bisa dipastikan di dalamnya ada umroh. Tetapi kalau kita melakukan umroh di luar musim haji, dipastikan tidak ada hajinya. Ketika Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajj. Ayat ini dipahami oleh para ulama, perintah ini menunjukkan perintah wajib, fardu yang disepakati oleh para ulama, kefarduannya atau kewajibannya. Tetapi ketika bicara umroh, tidak disepakati secara ijma kewajiban umrohnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, umroh juga dihukumi wajib. Karena Al-Quran menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Ketika kata umroh diposisikan setelah haji, dipisah dengan waw, watimul hajja wal umrata. Wawnya di sini oleh para ulama sebagai waw ma'iyah, maka berarti kalau haji itu hukumnya wajib, maka umroh juga hukumnya wajib. Tetapi ba'dul Malikiyah mengatakan bahwa umroh itu tidak wajib. Oleh itu maka kewajiban hukum umroh atau umroh yang distatuskan sebagai hukum wajib tidak ditetapkan oleh ijma, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apa keutamaan dari pelaksanaan haji dan umrah? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang sanadnya Abu Hurairah diriwayatkan secara ittifaq oleh Bukhari dan Muslim, sehingga kita menyebutnya muttafaq alaihi. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma
wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Artinya satu umroh ke umroh berikutnya adalah untuk menutupi kafarat. Itu nutup apa? Nutup terhadap dosa. Jadi ada dosa yang statusnya ditutup oleh Allah, ada yang dihapus, ada yang ditutup. Nah, redaksi hadis itu kafarat, menutupi. Seakan kata dengan kata kafir. Kafir itu artinya menutupi, orang yang menutup diri ya dengan berbagai dimensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tutupi kesalahan-kesalahan, menutupi dosa. Jadi dengan ditutup dosa itu tidak akan kelihatan. Pemahamannya adalah orang yang dosanya ditutup di akhirat nanti tidak akan ketemu dengan efek atau konsekuensi dari dosa itu karena sudah ditutup oleh Allah diampuni. Yang sekalian, dari satu umroh ke umroh yang lain ditetapkan oleh Allah lewat sabda Rasulullah menutupi dosa yang sudah berlalu atau dosa yang muncul setelah umroh kemudian ditutup lagi dengan umroh yang lain, umroh berikutnya. Oleh itu saya kira inilah yang kemudian umat Islam berbondong-bondong walaupun sudah umroh dia pengen umroh lagi. Kadang-kadang sekitar di sini sudah berumroh ya. Yang sudah pada umroh itu masih tetap ingin umroh lagi. Dan itu tinggal persoalan hukumnya bagaimana. Kemudian hadis ini dilanjutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur itu laisa, tidak ada lahu bagi orang yang hajinya mabrur jazaa'un lagi yang layak diberikan balasan oleh Allah illa jannah, kecuali surga. Apa itu haji mabrur? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa haji mabrur itu indikatornya dua, afsus salam wa it'amut ta'am. Orang yang menebarkan kedamaian, orang yang menebarkan salam, kedamaian, keselamatan, ketenangan, sehingga orang siapapun ketemu dia merasa damai, orang ketemu dia pasti merasa aman. Yang pertama itu. Yang kedua, wa it'amut ta'am, berarti dia juga orang yang sangat dermawan, perhatian kepada orang lain. Ini haji mabrur. Tetapi Imam An-Nawawi di dalam kitab namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah menjelaskan bahwa haji mabrur itu adalah wal hajjul ladzi la yukhalitu ismah wa idza raja'a ila biladihi kana zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Haji mabrur itu adalah wal hajjul ladzi la yukhalitu ismah, haji yang tidak tercampur dengan dosa. Apa yang tidak tercampur dengan dosa? Kata para ulama, satu, niatnya tidak boleh ada niat lain selain karena Allah. Diawali dengan niat. Makanya surat Al-Baqarah tadi yang 197 mengatakan bahwa watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu lillahi, karena Allah. Karena khawatir nanti di dalam niatnya ada terbesit atau terselip hal-hal yang di luar karena Allah. Niat selain karena Allah itu akan bisa menghanguskan haji. Dan yang pertama itu
wal hajjul ladzi la yukhalifu isman, tidak tercampur niatnya. Kenapa di dalam ayat disebutkan lillahi? Karena boleh jadi orang pergi haji itu relatif atraktif diketahui oleh orang. Bahkan sebelum pergi haji, orang itu biasa mengadakan walimatus safar, diperlihatkan, kenapa kelihatan oleh orang banyak. Hal ini kalau tidak hati-hati, khawatir terselip niat yang tidak baik, tidak karena Allah. Di situ saja sudah menggugurkan kemakmuran yang bukan menggugurkan haji. Boleh jadi nanti haji itu niat dan rukunnya sesuai dengan tuntunan syariat pekerjaannya, tapi tiba-tiba terselip. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh bercampur ongkosnya. Ongkosnya itu harus sungguh-sungguh bersih, tidak tercampur, jangankan dengan hasil yang haram, yang hasil syubhat saja tidak boleh. Sekalipun kita di sana menangis luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, tetapi jika ongkosnya, biaya hidup di sana dan sebagainya terkait dengan biaya haji atau umrah, jika tidak sepenuhnya khalis, bersih dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ongkos yang tersebut, dipastikan hajinya tidak akan pernah mabrur. Niat. Yang kedua, ongkos. Karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah, Allah itu maha bersih, Allah itu maha suci, maha baik, tidak akan pernah menerima segala perkara yang tidak baik. Sehingga malaikat menjawab ketika orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Kata malaikat, tidak. Dirimu melakukan itu, melakukan haji ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah, keinginan Rasulullah dengan Allah, yang ongkosnya tercampur dengan perbuatan atau hasil dari hal-hal yang tidak baik. Ini yang saya kira harus betul-betul diperhatikan, karena kita sudah capek dan sebagainya, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul ladzi la yukhalifu isman, tidak tercampur niatnya dengan dosa, tidak tercampur ongkosnya dengan dosa, tidak tercampur dengan dosa ketika praktek melaksanakan ibadah haji atau umrah, khususnya ketika sedang ihram. Ya. Kalau dia masih komen-komen ketika sedang ihram, dia mengkomentari apa yang terjadi dengan komentar yang tidak baik, itu tidak baik, pasti masalah dengan haji. Makanya kata Rasulullah dalam hadis lain dengan sanad Abu Hurairah, kata Rasulullah, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kawaladin waladatu ummu. Siapa orang yang melaksanakan haji, pelaksanaannya lam yarfus, tidak melakukan ropas. Apa ropas itu? Khususnya ketika yang bersangkutan sedang ihram, bicara-bicara, apalagi berbuat, bicara yang mengarah kepada hal-hal yang berbau, hatta dengan istri sekalipun, kata Allah, banyol-banyol dan sebagainya. Apalagi lebih dari itu ropas. Man hajja falam yarfus, dia tidak melakukan ropas. Walam yafsuq, tidak melakukan fusuk, fasik. Apa itu fasik? Ibnu Alam di dalam kitab Dalilul Falihin menyatakan fasik itu adalah al-khuruj min at-tha'ah, orang yang keluar dari jalur ketaatan. Berarti kalau begitu, fusuk itu adalah perbuatan dosa.
dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tatapan, harta banyak kata para ulama sekalipun, kalau itu kira-kira akan melahirkan orang menjadi tersinggung karena banyolannya, padahal dia sedang ihram, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia jaga rofas, jaga khususnya ketika ihram, maka dia dipastikan pulang ke kampung halamannya seperti dia kawaladin waladatu, seperti seorang yang baru dilahirkan dari rahim ibu, dan tapi tidak punya dosa. Jadi kalau orang yang sudah haji dengan baik itu memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga lidah, jaga perkataan, jaga niat, jaga fokus, jaga praktek, maka dijamin oleh Allah hajinya mabrur, haji yang baik. Maka haji mabrur itu adalah surga. Bagaimana tidak surga? Orang sedang haji itu di sana, dia sedang bertraining. Dia makanya ketika sedang ihram khususnya tidak boleh mencabut rumput sembarangan, tidak boleh mengambil sesuatu dibawa ke rumah, tidak boleh membunuh binatang atau berburu sekalipun. Jika yang bersangkutan tidak ihram atau ada di mana-mana, mungkin berburu binatang yang halal, burung atau apa, sah-sah saja. Tapi ketika di sana tidak boleh. Ada bab perkara-perkara yang diharamkan khususnya ketika ihram haji maupun ihram umrah. Tidak sedang ditraining oleh Allah. Di awal situ 1 bulan kurang lebih di sana. Maka kalau sudah ditraining secara terus-menerus siang dan malam, lahir dan batin, dia kembali ke rumahnya sudah terbiasa, sehingga perilaku atau cara dia hidup ketika sedang berihram atau haji atau umrah, jika itu dilatih terus, itulah yang akan dibawa ke kampung halaman, akan baik terus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhamdulillah dari Khalid Isma, dosa tidak bercampur dengan dosa, niatnya, ongkosnya, praktek hajinya tidak dikotori oleh hal-hal yang lain. Selanjutnya adalah wa idza raja'a ila biladihi kana zahidan lid dunya wa raghiban fil akhirah. Cirinya, barangkali di antara kita sudah mendapat haji. Haji kita itu masih mabrur atau tidak, ya? Hanya kita yang tahu. Ulama memberikan batasan apabila yang bersangkutan sudah pulang ke kampung halamannya. Cirinya apa? Zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Yang pertama, zahidan di dunia, zuhud terhadap kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamul Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah qillatu rabbah fid dunya, sedikit cintanya terhadap kehidupan dunia. Apa maksudnya? Bahwa ulama mengatakan hidupnya dia tidak mudah diperdaya atau tidak mudah tertipu oleh kehidupan dunia. Waraghiban fil akhirah, waraghiban fil akhirah, dan dia sangat mencintai terhadap kehidupan akhirat. Jangan sekalian, ciri orang yang zuhud terhadap dunia, cinta terhadap akhirat, saya kira seperti kita ini. Begitu terdengar suara azan, apapun urusan kita, selama tidak darurat, kita berangkat menuju panggilan Allah. Mungkin kita sedang sibuk dengan pekerjaan, mungkin juga kita lapar, tinggalkan lapar itu, tinggalkan pekerjaan itu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar, lalu kita lakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan. Itu tandanya ya bahwa yang bersangkutan tidak terjebak oleh hal-hal dunia. Tidak, dunia ini tidak menghalangi kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna haji mabrur. Jangan sekalian, lalu apa hikmah melaksanakan ibadah haji ini?
Kata para ulama, di samping semata-mata melaksanakan perintah Allah sebagai wujud ketaatan kepada Allah, dia juga melaksanakan ibadah itu adalah sebagai wujud syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah sudah memfasilitasi hidup kita. Dari dalam diri kita sampai keluar diri kita itu fasilitas Allah untuk kita. Jangan sekalian, kita oleh Allah dikasih badan dengan sebaik-baik asal takdir. Mahal badan kita ini. Sekarang kita oleh Allah dikasih dua mata dengan penglihatan. Berapa harganya? Gratis, tidak pakai bayar. Ini mata bentuknya luar biasa indah. Kita taruh di depan, para beliaunya menyamping, bisa melihat betapa enaknya hidup orang dengan mata ini. Apakah ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Kata Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua nikmat-nikmat Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, termasuk dua mata. Kita berangkat melaksanakan ibadah haji, ya Allah, saya berterima kasih kepada atas nikmatmu, terutama dengan nikmat badan yang sehat, ongkos yang cukup, waktu juga ada, saya berangkat melaksanakan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Nikmat telinga. Coba kalau kita pikir, ini telinga, daun telinganya juga ukurannya cukup. Seganteng-gantengnya kita, kalau daun telinganya ini seperti daun telinga sapi atau kambing, kita lah bayangkan kayak apa? Tidak. Allah sangat sayang kepada kita. Allah bikin settingan daun telinga seperti ini, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Kalau ayah punya daun telinga enggak ya? Dan telinga ada enggak ya? Ada kecilnya, bentuk begitu. Itu dari sisi bentuk. Belum lagi dari sisi kemampuan mendengarnya. Tidak terlalu sensitif. Jangan sekalian, kalau telinga kita ini disetting oleh Allah, daya dengarnya terlalu sensitif, mungkin kita tidak bisa tidur. Kita sedang tidur, mau tidur, tiba-tiba ada yang lewat. Kalau terlalu sensitif, mungkin yang lewat itu kedengaran seperti pesawat tempur F-16. Nggak bisa dengar, nggak bisa tidur. Cus, tapi disetting oleh Allah. Luar biasa. Dan kalau terlalu sensitif juga, kita akan mendengar mungkin rahasia-rahasia pembicaraan orang itu juga bermasalah sama kita. Yang di pojok sana mungkin gundang-gundang itu, kedengar? Tidak. Cukup. Jadi settingan Allah itu bentuknya indah, adanya di samping, tidak di depan atau tidak di belakang. Bentuknya luar biasa dan dayanya juga luar biasa. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Belum lagi kalau kita hidup dengan penciumannya, mulut, jantung, ketika kita tidur dia bekerja terus, disuruh kerja oleh Allah. Apakah itu tidak penolongnya? Ada penolongnya dari Allah. Paru-paru kita juga bergerak, mengeluarkan, menarik, memompa, sehingga udara ini sampai otak kemana-mana. 30% saja bagian otak kita kurang suplai oksigennya, pasti kita akan akan pingsan. Kira-kira itu kita lewat. Settingan itu luar biasa. Kalau kita satu-satu, masya Allah. Oleh itu maka kita, ya Allah, saya sekarang punya ongkos, saya punya waktu, saya sehat, Engkau panggil saya laksanakan tadi, saya laksanakan itu. Yang kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya laksanakan panggilanmu itu.
Nah itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Cuma persoalannya sekarang, saya kalau isi kajian kadang-kadang diskusi kecil ditanya apa, ada orang ingin pergi haji uangnya pas-pasan, tapi persoalannya daftar sekarang belum itu bisa berangkat sekarang. Saya di Depok sekitar 20 tahun Pak, daftar sekarang tahun 2023 berarti 2043 bahkan lebih. Sementara orang ini sudah tua, uangnya tidak ada lagi cuma segitu-segitunya. Saya kalau pergi haji usia sudah 60 belum tentu ketemu. Walaupun masalah umur tidak diukur oleh tua dan muda ya. Udah mati, tua mati, inter mati, bodoh mati, kaya mati, miskin mati, semua mati. Cuma persoalannya kan ada prediksi berdasarkan rata-rata menurut teori medis. Apakah saya haji dulu atau umroh dulu? Kalau umroh kan bisa berangkat dengan cepat. Nah ini seringkali muncul. Jawaban para ulama adalah, jika kita memungkinkan dengan segera setelah mendaftar itu pergi haji, segera dengan mendaftar kita bisa segera pergi haji, maka laksanakan, daftarkan dulu untuk haji. Kenapa? Haji itu ittifaq, ijma, hukum kewajibannya atau kefarduannya. Kalau umroh tidak disepakati secara ijma, walaupun mayoritas mengatakan umroh itu juga hukumnya adalah wajib. Jika yang bersangkutan dugaan kuat paling setahun 2 tahun, kalau sudah daftar pergi haji, bayarkan itu. Nah persoalannya sekarang ini bagaimana? Usia sudah 70 tahun, 30 tahun kemudian baru berangkat. Kalau dia daftar itu maka tidak bertemu dengan Baitullah, tidak bertemu dengan tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Kata para ulama, boleh dia ongkosnya untuk umroh. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga yang ingat adalah kalau uangnya cukup, daftar haji, daftar juga umroh. Nah itu jalan. Kalau saya yang biasa jalan, kecuali kalau pejabat-pejabat di sini barangkali. Nah, itu yang enak itu. Daftar haji, daftar umroh. Sebelum haji kita sudah belajar praktek sebagian dari praktek ibadah haji. Alhamdulillah sudah punya pengalaman. Dan itu kira-kira pendapat para ulama. Jika ada tarik menarik haji dulukan atau umroh, itu sifatnya tergantung keadaan. Jadi orang yang sudah mendesak, uangnya juga tidak ada lagi, kemudian waktunya juga kemungkinan sekian 10 tahun, ada orang mengatakan perlu saja karena di bawah hukumnya wajib. Tapi yang enak haji daftar, umroh berangkat. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini semua yang belum haji dan umroh segera diberangkatkan oleh Allah. Yang sudah haji dan umroh selalu dipelihara kemakburannya, dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang hajinya mabrur itu ketika nanti di padang mahsyar tidak ada hisab, kata Rasulullah, masuk surga bebas hisab asal betul-betul hajinya mabrur dan dipertahankan kemakburannya. Saya kira waktunya habis karena katanya sampai 45 menit. Tapi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dulu. Tahun 20 tahun saya pernah waktu kepala dinas Pak Agusman Badarudin, bahkan ini Mas Badar itu dari nama beliau. Ya saya pernah juga waktu itu ngisi kajian di rumahnya, di rumah beliau. Jadi gak terlalu asing, cuma udah lama jadi asing aja ini. Saya kira demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah, kokohkan iman Islam,
Jika ada hal yang kurang dari perbuatan kita dan sifat kita, Allah mengampuni kita semua. Insya Allah waktu kita akan ketemu lagi. Saya demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila al-haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.